Oke, sebelum kita mulai, pastikan kepada seluruh peserta yang sudah berada di dalam ruangan Zoom, untuk mengaktifkan videonya dan menggunakan headset. Dengan demikian suara saya terdengar dengan jelas, jadi tidak ada informasi yang tidak tersampaikan kepada para peserta sekalian. Jadi, pengumuman pertama yang harus saya sampaikan itu adalah pada saat mengacu kepada pelaksanaan daripada tes tertulis yang kemarin Anda sekalian sudah jalankan, ternyata masih ada beberapa individu, beberapa peserta yang melakukan kesalahan, seperti belum terkirim emailnya kepada kami, lalu kemudian ada juga yang salah menjawab, dalam arti bukan jawaban yang salah, tapi salah menjawab lokasinya di kolom yang salah, sehingga lembar jawabannya tidak bisa diperiksa. Ada juga yang salah mengirimkan email, jadi emailnya tidak masuk ke direktori, sistem direktori otomatis kami. Dengan demikian munculnya di tempat lain. Jadi yang mau saya sampaikan bahwa nanti akan ada di antara Anda sekalian yang akan kami minta untuk mengirimkan ulang dengan menggunakan lembar jawaban yang baru. Nah, untuk itu nanti akan disampaikan terkait dengan teknis pelaksanaannya, pantau terus terkait dengan tata laksana daripada pengiriman lembar jawaban yang baru. Semuanya akan disampaikan secara tertulis di grup WhatsApp, dan sekiranya ada informasi tambahan seperti video daripada pembekalan tata laksana wawancara, itu bisa dilihat juga di akun Instagram, karena dengan demikian bisa cukup untuk menyimpan video untuk jangka waktu yang lama. Jadi jangan lupa, seperti Anda sudah ketahui, akun Instagram kami itu adalah di Pakar Tes, ya Bu ya, Pakar Tes Psikologi. Pakar Tes Psikologi, seperti yang Anda sudah ketahui, di sana Anda bisa melihat berbagai informasi terkait dengan tes wawancara, ataupun sekiranya ada di antara Anda sekalian yang salah dalam melakukan atau kurang tepat dalam melakukan tes psikologi secara tertulis. Oke, terkait dengan tata laksana tes wawancara yang besok akan kita lakukan. Seperti yang Anda sekalian ketahui, SMA Negeri Unggulan MHT adalah salah satu SMA unggulan yang ada di Indonesia. Siswanya datang dari berbagai penjuru Indonesia dan merupakan siswa yang terbaik di sekolah asalnya. Dengan demikian, Anda patut berbangga bahwa Anda sudah sampai kepada tahap seleksi di sesi terakhir, yaitu adalah sesi wawancara. Untuk menjamin bahwa Anda akan berhasil bersekolah di SMA unggulan MHT, Anda wajib mengetahui karakteristik daripada siswa SMA unggulan MHT, yaitu adalah mereka adalah siswa-siswa yang memiliki inner drive, mereka adalah siswa-siswa yang memiliki motivasi belajar internal, jadi mereka belajar tidak dipaksa oleh orang tuanya, oleh temannya, oleh gurunya, melainkan datang dari dalam, dan juga memiliki daya belajar yang cukup baik, yaitu berupa konsentrasi, memori, komprehensi, sedemikian rupa mereka bisa menguasai materi pelajaran mereka, baik secara personal maupun yang diajarkan oleh guru. Dengan demikian, itu semua sudah dilaksanakan melalui tes tertulis, jadi ada beberapa yang kurang, ada beberapa yang cukup, ada beberapa yang baik, namun kembali lagi saya sampaikan bahwa sekiranya Anda diterima di SMA unggulan MHT, itu bukanlah akhir daripada perjuangan Anda, melainkan adalah awal daripada perjuangan Anda. Mengapa? Karena Anda harus dan Anda dipaksa untuk bersaing dengan siswa yang terbaik di seluruh Nusantara. Dengan demikian, ini adalah bukan akhir daripada perjuangan Anda. Namun sekiranya Anda belum terpilih untuk menjadi siswa di SMA unggulan MHT, juga bukan berarti akhir daripada segalanya. Anda bisa menggunakan feedback yang nanti akan kami berikan, ada sesi feedback yang akan kami berikan kepada para siswa untuk memperbaiki daya konsentrasi, daya memori, daya komprehensinya. Dengan demikian mereka nanti setelahnya bisa mengikuti seleksi di SMA lain yang tidak kalah baiknya seperti SMA unggulan MHT dan bisa berhasil untuk mencapai universitas favorit yang diidamkan. Seperti yang Anda ketahui bahwa seleksi masuk universitas porsinya yang terbesar adalah porsi undangan, sedemikian rupa berada di SMA yang tepat itu adalah salah satu cara yang paling optimal, paling efektif untuk menjamin
kursi Anda di universitas favorit yang nanti akan menjadi cita-cita Anda di masa depan. Terkait dengan konsentrasi, belajar dari apa yang terjadi dari pelaksanaan tes psikologi tertulis, banyak sekali kami mendapati siswa-siswa yang kurang berkonsentrasi disebabkan karena cemas dan tegang. Dua hal ini, kecemasan dan ketegangan, itu tidak akan membantu Anda untuk menghasilkan performa puncak Anda. Itu sebabnya saya sampaikan kembali lagi pada saat ini, besok adalah tes wawancara Anda, pastikan Anda memiliki cukup istirahat, berada pada kondisi yang rileks dan tidak tegang. Karena ketegangan Anda akan menghambat Anda untuk mengeluarkan performa yang terbaik dari Anda, mengeluarkan informasi yang terbaik dari Anda untuk kita mengetahui apakah Anda adalah cukup layak untuk menjadi siswa di SMA unggulan MHT. Kembali lagi, tujuan daripada wawancara bukan merupakan untuk menjatuhkan Anda, melainkan untuk mengkonfirmasi apakah yang Anda tulis di tes tertulis itu benar adanya, dan juga untuk mengetahui informasi-informasi yang masih tersimpan atau tersembunyi yang belum disampaikan atau belum terkuak melalui tes tertulis. Itu sebabnya kembali lagi bahwa pastikan Anda cukup istirahat, pastikan Anda juga tidak tegang, rileks dalam menjawab. Dengan demikian Anda bisa menjawab dengan baik dan lancar pada saat tes wawancara. Harap dicatat bahwa pelaksanaan tes wawancara hanya berlangsung 1-3 menit per individu. Jadi hanya 1-3 menit per individu. Sekiranya Anda cemas, sekiranya Anda tegang, maka Anda akan lebih banyak jeda dan waktu Anda akan hilang. Itulah sebabnya kembali lagi saya sampaikan, pastikan cukup istirahat, pastikan rileks. Anda tidak perlu berpikir mengenai betapa salahnya Anda melaksanakan tes tertulis kemarin. Anda juga tidak perlu berpikir bagaimana sekiranya saya tidak diterima di SMA unggulan MHT. Karena kembali lagi, pemikiran-pemikiran tersebut hanya akan menghambat Anda untuk mengeluarkan potensi terbaik Anda. Yang perlu Anda fokuskan adalah fokuskan pada sesi wawancara tersebut, menjawab setiap pertanyaan sebaik mungkin dan selancar mungkin. Dengan demikian Anda bisa menjadi rekomendasi yang kami bisa berikan kepada pihak sekolah. Karena pengambil keputusan pada akhirnya itu adalah pihak sekolah. Kecemasan juga, saya berbicara mengenai kecemasan agak lama, karena kecemasan ini adalah sebenarnya menghambat kita untuk konsentrasi, bahkan sebenarnya inilah yang sebenarnya membuat banyak orang yang gagal. Ya. Oh, sebelumnya saya harus memperkenalkan diri saya. Bagi Anda yang belum mengenal saya, nama saya Yovan P. Putra, saya adalah yang akan melaksanakan tes wawancara besok. Saya adalah trainer dan personal coach di TML. Basic saya itu adalah dari psikometri, dan saya juga merupakan ketua dari pembekalan untuk para peneliti di LIPI untuk thinking skills. Dengan demikian, besok kita akan bertemu dalam konteks yang berbeda. Saat ini saya memberikan pembekalan kepada Anda, dan besok saya akan melakukan wawancara kepada Anda. Jadi dengan demikian, tips dari saya, pastikan Anda bisa menjawab pertanyaan saya dengan baik dan lancar, dengan cukup istirahat, dan juga tidak cemas, tidak tegang, dan bisa berfokus pada menjawab pertanyaan saya dengan baik. Kecemasan dan ketegangan itu juga yang membuat saya gagal dalam persekolahan saya pada saat saya di SMA. Dan saya tidak ingin Anda mengulangi apa yang saya alami. Saya di SMA 4 tahun, bukan 3, 4 tahun. Saya gagal di kelas 1 atau kelas 10, jadi saya menghabiskan 4 tahun. Hal itu disebabkan karena kecemasan. Dulu saya memiliki kecemasan yang sangat tinggi, jadi setiap kali saya ulangan tes, itu saya selalu kertas ujian saya basah karena saya berkeringat tangan saya, dan saya suka lupa ketika berada di ruangan tes terhadap hal yang sudah saya pelajari sebelumnya. Nah, saya tidak ingin hal itu terjadi pada Anda. Dan itulah sebabnya menyadari bahwa cemas dan tegang itu adalah musuh yang terbesar daripada pembelajar. Itu yang membuat saya menghabiskan waktu saya untuk melakukan penelitian yang saya rangkum di buku ini terkait dengan memori dan konsentrasi, dan menghabiskan waktu untuk membahas mengenai fungsi atau pengaruh daripada kecemasan dan ketegangan terhadap memori dan konsentrasi. Tidak saya berkata bahwa Anda harus membaca buku saya, melainkan adalah saya ingin Anda memfokuskan pada bagaimana cara untuk membuat diri Anda tenang. Misalnya Anda bisa nonton film, atau Anda bisa
kalau PSBB sekarang nggak bisa keluar. Jadi Anda mungkin bisa mendengar lagu, atau mungkin Anda bisa istirahat. Ya. Lakukan apapun yang membuat Anda rileks. Tidak perlu berpikir mengenai, aduh kesalahan saya dalam melaksanakan tes tertulis kemarin, atau tidak perlu berpikir mengenai bagaimana kalau sekiranya saya gagal nanti untuk memasuki SMA unggulan MHT. Jadi berbagai pemikiran tersebut hanya akan membuat Anda semakin cemas. Oke. Kecemasan sekali lagi itu adalah lawan daripada konsentrasi. Gagal berkonsentrasi, maka Anda gagal dalam mengingat atau memori, dan ketika Anda tidak bisa berkonsentrasi dan tidak bisa mengingat, maka Anda akan gagal untuk melakukan komprehensi atau pemahaman. Jadi akibatnya buku yang Anda baca, Anda tidak akan memiliki pemahaman apa yang konten yang ada di dalamnya. Oke, sekarang kita akan melaksanakan detail teknis pelaksanaan. Ya. Wawancara akan dilakukan secara online dan secara personal, jadi artinya antara Anda dan saya, satu orang, ya, mano a mano, dan dalam waktu yang sangat singkat, dalam bahasa Indonesia. Waktu wawancara per individu itu adalah 1-3 menit. Kalau sekiranya kita sudah memiliki pemahaman yang cukup daripada Anda, maka kami akan batasi 1 menit. Sekiranya kurang, maka kami akan menambah hingga ke 3 menit. Pastikan ketika pelaksanaan tes besok, Anda berada di satu ruangan di rumah Anda, di mana Anda bisa mendapatkan diri Anda sendiri tanpa gangguan atau kehadiran orang lain. Kembali lagi, tanpa gangguan atau kehadiran orang lain. Dan ini harus bisa dibuktikan, yaitu adalah dengan Anda menyorot ke tempat, ke sekitar ruangan Anda, seperti ini. Ya, saat ini saya memperlihatkan ruangan di tempat saya berada, dan sama sekali tidak ada orang di sekitar saya kecuali rekan saya, yaitu adalah Ibu Dina. Ya, jadi Anda harus bisa melakukan seperti ini. Tidak ada orang di sekitar saya kecuali Ibu Dina. 4 dinding semua terlihat. 4 dinding semua terlihat. Dan buku atau meja Anda bersih dari buku atau alat tulis yang lainnya. Dengan demikian, dan itu hanya membutuhkan waktu kurang dari 1 menit untuk melakukan hal tersebut. Ya. Jadi hanya sekilas saja, hanya untuk kita mengetahui bahwa memang kondisinya adalah Anda sendiri. Oke, nah ada pertanyaan dulu sebelumnya? Belum? Oke. Kehadiran Anda di ruangan itu wajib 30 menit sebelum pelaksanaan. Dan Anda harus masuk terlebih dahulu ke waiting room, di mana nanti Ibu Dina itu akan mengumumkan nomor urut Anda dalam pelaksanaan wawancara. Harap dicatat, nomor urut Anda tidak sama dengan nomor urut pada saat pelaksanaan tes tertulis. Kembali lagi, nomor urut wawancara tidak sama seperti pelaksanaan tes tertulis. Dengan demikian Anda harus membaca dan pastikan Anda terus memantau grup WhatsApp karena berbagai informasi akan disampaikan di sana. Sekiranya Anda sudah ditentukan oleh Ibu Dina bahwa jadwal Anda adalah pada jam sekian-sekian, maka Anda harus login langsung ke dalam waiting room. Di sana per 10 akan dimasukkan ke dalam waiting room, lalu akan di-admit satu persatu, dalam waktu 1-3 menit dilakukan wawancara, selesainya lalu akan di-admit lagi individu yang berikutnya, sampai seluruh individu yang berada di dalam ruangan tunggu itu habis. Dan kemudian batch selanjutnya 10 siswa lagi akan dipanggil lagi oleh Ibu Dina. Sekiranya Anda tidak melihat atau terlewat dari jadwal Anda, maka tidak perlu khawatir, kami akan memfasilitasi Anda pada jadwal susulan untuk wawancara, yaitu adalah pada sesi terakhir.
Jadi dengan demikian, sekiranya Anda tidak ingin jadwal Anda itu terakhir pada saat wawancara, pastikan Anda selalu memantau grup WhatsApp, pastikan Anda selalu memantau jadwal Anda, jadwal daripada wawancara Anda. Oke. Kembali lagi bahwa ruangan wawancara adalah ruangan yang tertutup, dan Anda harus, sekiranya Anda menggunakan meja Anda harus bersih dari alat tulis, buku, dan lain-lain. Anda tidak perlu khawatir, pelaksanaan tes wawancara tidak ada kaitannya dengan tes kemampuan. Jadi murni ini adalah tentang Anda. Tes wawancara ini adalah untuk mengonfirmasi apa yang Anda isi kemarin pada saat pelaksanaan tes tertulis. Jadi sama sekali tidak ada kaitannya dengan tes kemampuan. Jadi tidak perlu buku, tidak perlu coret-coretan, tidak perlu alat tulis. Ya. Sekiranya Anda sudah berada di dalam ruangan wawancara, pastikan ruangan tertutup dan tidak ada orang yang masuk ke dalam ruangan tersebut kecuali Anda untuk selama 1-3 menit. Dan setelahnya jangan lupa juga gunakan busana yang rapi, yang sopan, dan yang paling penting nyaman untuk Anda. Karena sekiranya Anda tidak nyaman dengan busana yang Anda gunakan, maka otomatis itu akan mengganggu konsentrasi Anda yang berakibat pada jawaban-jawaban yang Anda berikan. Jadi jangan sampai Anda menjawab itu tidak optimal, tidak baik, dan tidak lancar hanya disebabkan karena busana yang Anda gunakan. Oh ya, sorry. Semua pelanggaran yang Anda lakukan itu akan menjadi catatan. Sekiranya kami mendapati pelanggaran yang Anda lakukan, itu akan kami catat. Dengan demikian kami akan laporkan ke sekolah, dan hal ini disebabkan karena penentu keputusan terakhir daripada penerimaan itu adalah pihak sekolah. Adapun lembaga psikologi TML itu hanya memberikan rekomendasi kepada pihak sekolah terkait dengan siswa yang menjalani tes tertulis dan tes wawancara. Seperti yang sudah disampaikan sebelumnya, untuk siswa yang berhasil masuk nantinya ke SMA unggulan MHT, itu bukanlah akhir daripada perjuangan, melainkan dari awal daripada perjuangan. Mengapa? Karena Anda harus dan Anda dipaksa berjuang, bersaing dengan siswa-siswa yang terbaik dari seluruh penjuru negeri. Dengan demikian Anda tidak bisa berjumawa, Anda harus belajar dengan lebih giat lagi, dan sekiranya Anda tidak diterima, Anda tidak perlu khawatir karena nanti akan ada sesi setelah rangkaian tes ini berakhir, akan ada sesi untuk semua peserta untuk memperbaiki atau diberikan feedback terkait dengan bagaimana meningkatkan konsentrasi atau memori atau komprehensi. Dengan demikian ketika mereka belajar di sekolah barunya, apakah di SMA unggulan MHT atau sekolah baik lainnya seperti MHT, itu mereka bisa menjadi siswa yang berprestasi, siswa yang bisa mengeluarkan seluruh performa puncaknya, dan pada akhirnya bisa mencapai hasil yang gemilang. Dengan demikian, itu saja informasi yang ingin saya sampaikan, dan saya akan ulang sedikit hal-hal penting yang harus Anda camkan. Relax, jangan tegang, cukup istirahat. Itu adalah nomor 1. Busana, rapi dan sopan, dan yang paling penting nyaman. Itu nomor 2. Pastikan Anda berada dalam ruangan dalam waktu 1-3 menit sendiri tanpa ada orang lain, yang mana Anda bisa melakukannya. Anda sorot setiap ruangan dari ruangan Anda. Jadi sama sekali tidak ada orang di sini. Jadi Anda harus bisa menunjukkan bahwa memang tidak ada orang di sini, kecuali Anda sendiri, meja Anda. Tidak ada alat tulis atau hal lain yang bisa menjadi distraksi. Kehadiran orang lain tidak akan membantu Anda. Kehadiran orang lain hanya akan membuat Anda menjadi terkecoh, atau Anda terpengaruh, atau bahkan Anda bisa cemas. Akibatnya Anda sendiri yang rugi dalam menjawab pertanyaan-pertanyaan wawancara yang menyebabkan Anda bisa jadi tidak terpilih untuk menjadi siswa di SMA unggulan MHT. Dan dari saya itu saja. Sekarang sebelum kita akhiri, apakah ada pertanyaan? Silakan sekiranya ada pertanyaan.
Sesi ini direkam. Ya, silakan. Kiranya Saya apa yang Satu persatu. Siapa dulu? Oh, ini ada yang masuk ya. Silakan, siapa dulu? Ya, silakan. Tadi Namia ingin. kiranya hal apa yang akan ditanyakan, Mister? Oh enggak, saya tidak akan membahas itu, karena itu kan adalah kita berbicara mengenai tata laksananya. Jadi kita tidak Terima akan. kasih. Ya, ada lagi? Saya Pak, Ya. untuk orang tua nanti juga diwawancara atau enggak ya Pak? Oh tidak, hanya Anda sendiri. Itulah sebabnya tadi saya katakan bahwa tesnya adalah bersifat online dan personal. Itu adalah hanya Anda sendiri. Dalam bahasa Kira-kira besok jam berapa ya Pak? Nah, itu jawabannya adalah Anda pantau di grup WhatsApp Anda, ya. Nanti akan disampaikan oleh Ibu Nandina. Dalam waktu cepat ini akan segera nanti akan disampaikan. Ada lagi? Zoom-nya boleh pakai laptop nggak Pak? Zoom. Boleh pakai laptop nggak? Boleh. Kenapa tidak? Tapi bagaimana Anda membuktikan bahwa ruangan Anda tuh tidak ada orang kalau Anda pakai laptop? Ya mungkin ntar saya putar, boleh kan ya Pak? Oh ya, boleh. Silakan. Pak, maaf Pak, teknisnya gimana ya? Tadi saya terlambat soalnya. Oh ya, jadi untuk yang terlambat, tidak perlu khawatir, sesi ini direkam, dan rekamannya Anda bisa dapatkan di Instagram, ya. Apa alamatnya? Pakar tes saja. Oh, pakar tes psikologi. Jadi dengan demikian Anda nanti bisa pastikan nanti Ibu Nandina akan menyampaikan di grup WhatsApp mengenai alamat daripada Instagramnya. Jadi Anda bisa download di situ, Anda bisa lihat di situ, atau nanti bisa disampaikan juga di Google Drive. Dengan demikian Anda bisa mendapatkan atau memutar lagi informasi yang tadi Anda terlewat. Ada lagi? Oke Pak, makasih Pak. Ya. Sudah? Mungkin yang lain? Pak. Silakan. Jadi boleh gak tidak saya pakai dua perangkat? Jadi untuk kameranya saya pakai laptop, untuk mengelilingi ruangannya itu pakai handphone. Nggak ada masalah. Nggak ada masalah. Lakukan apa yang Anda harus lakukan, ya. Seperti apa yang saya sedang lakukan, karena ini kan saya pakai laptop, nggak mungkin saya pindah-pindah gitu. Itulah sebabnya saya pakai handphone. Jadi apa namanya? Anda boleh melakukan itu. Tujuannya adalah tidak lain dan tidak bukan membuktikan bahwa memang Anda berada di ruangan tersebut sendiri. Ada lagi? Sudah? Baiklah, saudara-saudara sekalian, para peserta tes wawancara penerimaan siswa baru, kembali lagi Anda tidak perlu khawatir, pelaksanaannya tidak ada tes kemampuan, jadi tidak ada kertas coret-coretan, tidak ada hal yang harus Anda khawatirkan. Cukup istirahat, tenang, rileks, jangan sampai cemas, karena kecemasan hanya akan menghancurkan konsentrasi kalian. Dan pastikan juga bahwa Anda memantau terus grup WhatsApp Anda, karena nanti ada beberapa di antara Anda yang mungkin harus mengirimkan ulang dari lembar jawaban tes tertulis karena jawabannya belum masuk atau emailnya belum masuk ke direktori otomatis kami. Itulah sebabnya kenapa pantau terus, dan sekiranya memang Anda harus mengirimkan ulang seperti beberapa siswa di sesi yang sebelumnya, segeralah mengirim ulang supaya Anda bisa diperiksa. Kembali lagi, Anda sudah mulai masuk ke SMA, artinya Anda harus sudah bisa memiliki inisiatif sendiri, tidak menunggu. Jadi dengan demikian ketika kami sampaikan bahwa ada lembar jawaban yang kurang, segera lengkapi lembar jawabannya. Dari saya itu saja. Terima kasih atas segala perhatian. Mohon maaf kalau ada salah-salah kata. Oh ya, ini ada ya. Yang ini. Oke, di sini ada M. Sahreza Triharmanto. Ada M. Sahreza? Ada? Tidak ada. M. Zaki Amir. Ada? Tidak ada M. Zaki Amir? Saya Pak. M. Zaki Amir. Ya, M. Zaki Amir, ya. Ini Anda psikotes 2 dan psikotes 3 itu lembar jawaban Anda tidak masuk. Betul ya? Tidak masuk, tidak ada. Jadi tolong dikirim ulang. Ya. Jadi tidak perlu khawatir, Anda masih ditunggu ya. Suara Anda
Suara Anda tidak terdengar tuh. Bagaimana? Diketik aja. Bagaimana? Diketik aja, diketik. Oke ya. Jadi saya mau sampaikan M. Zaki. Bagaimana? Iya. Oke, saya ingin sampaikan M. Zaki Amir ya. Nanti Anda bisa ketik, Anda bisa komunikasi di grup WhatsApp. Saya hanya ingin menyampaikan informasi bahwa lembar jawaban tes psikotes 2 dan 3 milik Anda itu belum masuk ke email direktori otomatis kami. Jadi dengan demikian tolong dikirimkan segera supaya itu bisa diperiksa. Lalu Najal apa? Najmarinu ada? Najmarinu, ya benar. Najmarinu ada? Ada Najmarinu? Tidak? Najmarinu. Tidak ada ya? Oke, jadi Najmarinu itu tidak atau belum memasukkan psikotes 1, 2, dan 3. Baik, rekan-rekan sekalian, para peserta tes wawancara penerimaan siswa baru SMA Unggulan MHT, demikian pembekalan dari saya. Saya sangat mendoakan supaya Anda berhasil pada saat pelaksanaan tes wawancara besok. Anda bisa menyampaikan informasi sebaik dan selancar mungkin. Dengan demikian bisa mengkonfirmasi jawaban Anda daripada pelaksanaan tes tertulis, dan juga kami juga bisa mengetahui potensi-potensi terbaik yang belum tersampaikan yang ada di dalam diri Anda. Dengan demikian kami bisa memberikan rekomendasi kepada pihak sekolah. Kembali lagi, jangan lupa cukup istirahat, sana yang nyaman dan rileks, tidak tegang. Dari saya itu saja. Mohon maaf sekiranya ada salah-salah kata. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita bertemu kembali besok pada jadwal yang telah ditentukan di grup WhatsApp. Terima kasih.